besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang layak dipuji, layak disembah, Raja di atas segala raja, segala kuasa tunduk kepadamu. Kami patut mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kami diberi kesempatan untuk menikmati kelanjutan kehidupan kami di bawah matahari yang cerah dan yang indah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau berkenan hidup di dalam kehidupan kami, untuk menjadi Tuhan dan Raja, serta Juru Selamat bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih atas berkat kuasa darah Tuhan Yesus, yang telah tercurah di atas kayu salib, yang telah menguduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu ini ya Tuhan, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang terhingga di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat pemagaran dan penyertaan yang kekal daripada Roh Kudus, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini, kita membaca di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-45, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 45, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, Allah yang sejati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang telah kita baca pada pagi hari ini, Tuhan menyatakan keesaan dan kekuasaannya
sebagai Allah yang sejati dan tidak ada Tuhan yang lain di samping Dia. Dia adalah Tuhan yang tetap sama, Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terkemudian, dengan tangannya meletakkan dasar bumi dan dengan tangan kanannya membentangkan langit. Pernyataan ini dimaksudkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa tidak ada Tuhan yang lain yang patut mereka sembah, hanya Dia adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan melihat ada beberapa sebab Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa Israel. Yang pertama, Dia memberi pengharapan kepada umatnya. Ketika Tuhan berbicara, "Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku," artinya sebagai anugerah dan pemilihan Tuhan kepada bangsa Israel. Meskipun pada saat itu banyak di antara mereka masih tidak sepenuhnya mengenal atau memahami Tuhan secara benar, namun Ia tidak membiarkan pengharapan sebagian mereka kepadanya menjadi sia-sia. Pernyataan ini juga dapat dihubungkan dengan rencana penyelamatan Tuhan bagi umatnya, meskipun mereka tidak mengenal tentang kekuasaan Tuhan secara benar. Tuhan mau agar kita sadar bahwa Dia selalu memagari dan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, sekalipun kita tidak mengenal tentang kuasa-Nya lebih dalam. Tetapi saat kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya, maka Ia tetap memagari kita dengan kuasa-Nya, karena Dia tidak dapat berubah di dalam kasih dan perjanjiannya. Artinya, pengharapan yang telah kita letak kepada pertolongannya tidak dibiarkannya menjadi sia-sia. Lalu yang kedua, tidak ada Tuhan selain Dia. Ayat ini dapat menjadi undangan untuk lebih mendalami dan memahami hubungan spiritual dengan Tuhan. Tuhan mau agar umat Israel memiliki penyembahan yang benar kepada pribadi yang jelas, yang esa dan yang berkuasa, sebab mereka akan mengharapkan imbalan dari penyembahan yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Artinya, Tuhan tidak menghendaki umatnya sesat di dalam penyembahan mereka kepadanya. Tuhan juga mau agar umatnya mendengar Dia dan mengetahui kebenaran yang ada di dalam Dia, dan kelepasan yang Ia berikan itu akan dilanjutkan dari keturunan kepada keturunan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Amsal 18 ayat yang ke-10 berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Artinya, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah berubah, agar umatnya meletakkan pengharapan mereka kepadanya, sebab Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang hidup, yang tidak dapat dirubah oleh segala situasi dan keadaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita mencari Tuhan yang benar-benar memahami dan mengerti keberadaan kita sebagai manusia? Bukankah kita mau mencari Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan kita di dalam segala situasi? Yesaya 43 ayat yang kedua berkata, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan.
dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini adalah janji Tuhan untuk menyertai kita sebagai umat-Nya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisi yang kita lalui, Dia tetap Tuhan yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat daripada firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Sungguh kami percaya bahwa Engkau adalah batu karang yang teguh tempat kami bernaung, yang memberi keteduhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai guru sekolah teologi, melayani sebagai misionaris, bahkan juga yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, tolong beri kami kekuatan dan urapan, agar kami dapat melakukan semua pelayanan ini dengan baik. Terima kasih atas karunia-karunia roh yang Tuhan beri kepada kami, supaya hidup ini dimanfaatkan sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kawasan dan setiap lorong di mana umat-Mu sedang berada pada saat ini. Apapun roh yang bertapak berkarya untuk mengganggu ketenteraman dan keselamatan kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret. Kuasanya dihancurkan dan dilumpuhkan, agar umat-Mu tetap aman dan selamat, melakukan segala pekerjaan, setiap keluar dan masuk. Tuhan, Engkau tetap mengurapi dan memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan negara kami Malaysia, agar diselamatkan dari segala bencana alam dan juga dari segala kuasa penyakit, agar kami tetap aman dan selamat menjalani segala aktiviti-aktiviti yang kami lakukan. Bapa di surga, berilah hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin kami sesuai dengan hikmat yang daripada-Mu, agar kami senantiasa hidup dalam keadaan yang aman dan selamat. Izinkan Roh Kudus-Mu berkarya di dalam persekutuan umat-Mu dimanapun pada saat ini sedang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, dengan karya daripada Roh Kudus, dapat melakukan pemulihan dan pembaharuan di dalam kehidupan umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Kami percaya dengan firman-Mu bahwa di akhir zaman ini ya Tuhan, Engkau akan melakukan penuaian bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tuntunlah kami dengan gada dan tongkat-Mu, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Tuhan, hanya Engkau adalah kota benteng keselamatan, pengharapan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami. Kami berdoa dan mohon semuanya ini hanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Amin.